kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktunya boleh hadir di sini untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Jadi maksud dan tujuan saya di sini adalah memberikan sedikit ilmu penyuluhan berkaitan dengan topik karies gigi. Jadi nanti saya akan menggunakan media audiovisual, nanti saya akan putar videonya, kakak bisa nonton. Lalu nanti ketika mungkin ada pertanyaan yang timbul dari video tersebut, kakak bisa tanyakan ke saya, atau mungkin saya akan bertanya balik kepada kakak itu. Bisa? Bisa. Sobat sehat, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu ya. Kami dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang, hari ini kita akan belajar tentang gigi berlubang atau karies gigi. Mungkin teman-teman tahu apa itu gigi berlubang, atau mungkin ada yang pernah mengalami yang namanya gigi berlubang. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan penyakit yang disebabkan oleh kerusakan jaringan keras yang bisa meluas sampai ke bagian saraf gigi yang disebabkan aktivitas bakteri dalam rongga mulut. Apa penyebab karies gigi atau gigi berlubang? Ada beberapa penyebab gigi berlubang, yaitu yang pertama, sering mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket, apalagi jika kita tidak menyikat gigi setelah makan makanan manis tersebut. Yang kedua ada plaque. Plaque berasal dari sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi dan tidak segera dibersihkan. Yang ketiga ada bakteri. Nah teman-teman, jadi dalam rongga mulut kita ini sudah ada bakterinya. Jika kita tidak membersihkan atau menyikat gigi kita, maka bakteri itu yang akan merusak gigi kita. Yang keempat, malas menyikat gigi. Jika kita mengkonsumsi makanan manis atau lengket dan malas menyikat gigi, maka lama-kelamaan gigi kita akan berlubang. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih akibat dari karies gigi. Akibatnya bisa menjadi sakit gigi dan nyeri. Sakit gigi dan nyeri dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya seperti infeksi yang terjadi pada gigi dapat menyebar ke bagian tubuh lain seperti jaringan lunak mulut dan wajah dan mengancam nyawa. Yang berikut abses gigi. Gigi berlubang yang tidak ditangani dapat menyebabkan abses gigi, yaitu terbentuknya kantong nanah di dalam gigi dan gusi. Periodontitis merupakan peradangan dan infeksi pada gusi dan tulang penyangga gigi. Kondisi ini terjadi ketika bakteri yang menumpuk di gigi dan sekitarnya menghasilkan racun yang menyebabkan peradangan. Setelah kita mempelajari pengertian, penyebab, dan akibat lanjut dari karies gigi, sekarang kita akan belajar tentang cara pencegahan karies gigi. Yang pertama, menyikat gigi secara tepat dan benar minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, membersihkan sisa-sisa makanan pada sela-sela gigi menggunakan benang gigi atau dental floss. Tidak dianjurkan menggunakan benda yang lain seperti tusuk gigi, jarum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi makanan dan minuman yang manis dan lengket seperti kue, permen, es krim, permen karet, coklat, minuman manis, dan bersoda. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang berserat dan berair apel, mana, jambu, semangka, dan sayuran. Yang kelima, melakukan pengolesan fluor setiap 6 bulan sekali. Yang keenam, kontrol rutin kesehatan gigi ke puskesmas, klinik gigi, atau rumah sakit minimal 3 bulan sekali. Selanjutnya kita belajar cara mengatasi karies gigi. Teman-teman, cara mengatasi karies gigi adalah dengan melakukan penambalan gigi berlubang ke unit pelayanan kesehatan gigi terdekat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, bye-bye. Halo Sobat Sehat. Baik, setelah kakak-kakak semua sudah menonton video yang saya berikan ini, saya akan menyimpulkan secara garis besar tentang apa itu karies gigi. Jadi mungkin dari kakak-kakak tahu nama lain dari karies gigi itu apa? Gigi berlubang. Ya. Jadi gigi berlubang itu adalah kondisi rusaknya struktur atau lapisan-lapisan gigi yang terjadi secara bertahap. Jadi kita ini perlu tahu bahwa gigi kita ini ada 3 lapisan. Yang pertama enamel, dentin, dan juga pulpa. Lalu apa
sih penyebab dari karies gigi atau gigi berlubang itu? Yang pertama itu karena sering mengkonsumsi makanan manis dan lengket. Jadi kalau kita semua konsumsi makan manis dan lengket, kalau kita tidak menyikat gigi, itu dapat menyebabkan karies gigi. Yang kedua, plak. Plak itu berasal dari sisa-sisa makanan. Jadi kalau kita habis makan, lalu sisa makanan yang kita tidak bersihkan, itu akan membuat plak dan itu menyebabkan berakibat lanjut ke karang gigi. Nah, karang gigi ini bisa membuat karies gigi. Lalu yang berikutnya itu ada bakteri. Nah, bakteri ini dalam rongga mulut kita ini sudah ada bakteri, teman-teman. Jadi kalau kita habis makan, kita tidak menyikat gigi, lalu bakteri itu yang akan makan sisa-sisa makanan tersebut. Nanti dia akan menghasilkan zat asam. Zat asam ini akan melekat di gigi dan nanti kemudian membuat lubang gigi atau karies gigi. Nah, penyebab karies gigi atau gigi berlubang berikutnya itu karena kita malas menyikat gigi. Mungkin kalau orang-orang di sini kebanyakan kalau sudah makan pagi habis menyikat gigi, nah pas malam itu kalau sudah mandi sore biasanya sudah sikat gigi. Kalau malam itu biasanya kalau sudah capek sekali atau mengantuk langsung tidur. Itu kebiasaan yang salah, teman-teman atau kakak semua. Seharusnya itu kalau kita sudah sikat gigi sore, kita pas malamnya kita makan lagi, kita makan misalnya cemilan atau ada makanan ringan kita makan lagi, sebaiknya itu kita harus berkumur atau kita harus menyikat gigi lagi. Terus apa saja sih akibat dari karies gigi atau karang gigi? Lalu apa saja sih akibat dari karies gigi atau lubang gigi tersebut? Yang pertama tentunya pasti kita akan merasakan sakit gigi atau nyeri. Pasti teman-teman sini mungkin pernah mengalami namanya gigi berlubang. Rasanya pasti sakit nyeri. Iya, sakit. Jadi kalau biasanya sakit itu akibat kariesnya itu kan saya bilang tadi ada 3 lapisan. Sakit dan nyeri itu timbul karena kariesnya mencapai enamel dan dentin. Itu biasanya nyeri. Kalau sakit itu biasanya karena sudah karies pulpa. Karies pulpa itu nanti perawatannya pasti perawatan saluran akar dan itu pasti biayanya mahal. Lalu yang berikut, akibat yang berikut itu gusi menjadi bengkak. Itu gusi bengkak. Jadi gusi bengkak ini biasa disebut juga dengan gingivitis. Itu biasanya dalam gusi itu terbentuknya kantung nanah dalam gusi. Nah, gingivitis ini tidak berhenti di situ, teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya penyakit gingivitis, terus kita tambah dengan oral hygiene kita yang tidak baik, itu pasti akan berlanjut ke periodontitis. Lalu kalau kita sudah terkena karies gigi atau lubang gigi, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu kita harus melakukan penambalan. Penambalan ini sendiri tidak mungkin kita secara mandiri atau individual melakukannya sendiri, tapi kita harus ke dokter untuk melakukan penambalan oleh dokter, karena ini merupakan profesi atau ahli bidang dari dokter. Lalu penambalan ini juga itu hanya untuk klasifikasi karies yang karies dentin dan karies enamel. Kalau untuk karies pulpa itu perawatan saluran akar dan itu pasti biayanya lebih mahal. Jadi teman-teman semua harus setelah mendapatkan penyuluhan ini, teman-teman semua harus rajin menyikat gigi dan membersihkan gigi. Oke? Oke. Itu pencabutan gigi. Pencabutan gigi di sini dimaksud itu kalau gigi tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dalam rongga mulut. Jadi misalnya sisa akar atau kariesnya sudah mencapai pulpa, itu kalau memang sudah sakit, tidak bisa untuk digunakan untuk mengunyah lagi, itu memang pasti harus dicabut. Lalu kalau gigi kita masih sehat, bagaimana cara pencegahan karies gigi atau lubang gigi? Yang pertama itu kita minimal menyikat gigi 2 kali sehari. Ada yang tahu 2 kali sehari itu pada saat apa saja? Pagi, setelah Makan dan malam sebelum tidur. Itu sebenarnya itu yang harus dilakukan sekali, itu setiap hari harus kita lakukan, teman-teman. Lalu membersihkan sisa makanan pada sela-sela gigi dengan menggunakan benang gigi. Teman-teman semua pernah menggunakan benang gigi? Tidak. Gitu. Ada yang belum pernah, ada yang sudah pernah. Oke, sebenarnya benang gigi itu karena kalau kita menyikat gigi saya itu sebenarnya itu belum bersih, teman-teman. Jadi sela-sela gigi itu mungkin masih ada kotoran yang tertinggal yang mungkin tidak bisa diambil oleh bersihkan. Jadi kita harus menggunakan benang gigi untuk mencungkil, mengangkatnya. Lalu yang berikutnya itu mengurangi makanan dan minuman yang manis dan lengket. Sebenarnya bukan berarti tidak boleh, tapi boleh saja asal jangan dalam jumlah yang banyak, dan juga setelah kita makan tersebut kita jangan lupa untuk menggosok gigi atau membersihkan gigi. Berkumur juga tidak apa-apa, tapi harus menggunakan air bersih. Tidak perlu menggunakan listrik atau betadine kumur, tidak apa-apa. Yang penting menggunakan air yang bersih. Lalu yang berikutnya mengkonsumsi buah-buahan berserat. Buah-buahan berserat contohnya apa saja? Buah-buahan dan sayuran yang berserat apa?
brokoli, buah apa lagi? Pepaya, mangga, nanas. Itu kan buah-buahan yang berserat. Jadi buah-buahan berserat itu dia mengandung vitamin untuk yang baik untuk gigi dan juga untuk daya tahan tubuh kita. Yang berikutnya itu kita harus melakukan pengolesan fluor setiap sebulan sekali. Ini mungkin di kalangan awam itu kurang sekali, minim sekali pengetahuan tentang pengolesan fluor ini. Jadi anjuran saya setelah mungkin kakak mereka mendapat penyuluhan dari saya tentang karies gigi, mungkin kakak mereka punya adik-adik atau nanti saat sudah berkeluarga punya anak, tolong dibawa ke dokter gigi untuk melakukan pengolesan fluor. Jadi pengolesan fluor ini bertujuan untuk mencegah gigi dari karies. Itu biasanya anak-anak yang pada gigi sulungnya sudah tanggal lalu diganti dengan gigi permanen itu harus segera diberikan vertical aplikasi fluor supaya mencegah karies atau lubang gigi. Baik, itu saja materi yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak semua. Semua ada pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya mau bertanya, saya mengalami sakit gigi, kebetulan gigi saya sudah berlubang dan sudah sampai ke pulpa, kira-kira perawatannya seperti apa? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita punya gigi itu sudah sampai ke pulpa, sudah sampai ke akar, itu perawatan yang tepat itu adalah perawatan saluran akar. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, perawatan saluran akar itu tidak bisa dilakukan oleh perawat gigi memang itu harus dilakukan oleh dokter gigi dan juga spesialis gigi. Karena itu bukan merupakan tinjauan tugas dari kami perawat gigi. Tetapi memang perawatan saluran akar itu agak susah dia dan biayanya memang cukup mahal. Jadi memang kalau memang saran dari saya, kalau kakak memang ke klinik umum, pasti mereka akan melakukan pencabutan. Tapi kalau kakak mempertahankan gigi itu dalam rongga mulut, pasti harus melakukan perawatan saluran akar. Bisa diterima? Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kakak yang lain. Mas, Pas. Oke, kalau gitu saya mau bertanya, apa saja akibat dari karies gigi yang tadi saya sudah jelaskan? Bau Mulut, ya, gigi, bengkak, gigi, sakit gigi, ya, semua jawaban itu sudah benar. Berarti materi yang tadi saya jelaskan itu sudah diterima baik oleh kakak-kakak semua, sudah mengerti. Oke. Berarti dengan demikian materi penyuluhan saya pada hari ini tentang karies gigi sudah selesai. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada hari ini, dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih juga karena sudah bersedia berkenan hadir di tempat ini untuk mendengarkan penyuluhan saya. Harapan saya adalah kiranya materi saya pada hari ini bisa kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sama-sama, kakak.